Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya? Masih kembali nih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Buat yang sakit, semoga segera disembuhkan ya. Buat yang kangen-kangen, semoga segera dipertemukan. Dan yang ingin segera menikah, segera dipertemukan jodohnya ya. Dan yang buat menemui masalah, semoga cepat diselesaikan masalahnya dan diberikan jalan keluarnya. Oke. Pada kesempatan kali ini kembali ya di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, kembali siap menghibur kalian, siap berbagi tentang tebaran-tebaran kartu tarot nanti ya. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah judul bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Bagaimana sih sesungguhnya perasaan dia padamu ya. Ada 4 file ya. Tadi kita sudah shuffle untuk menyingkat waktu. Diwakili oleh bunga mawar oranye ya, merah, kuning dan merah marun ya. Kalian bisa pilih salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat atau dipilih semuanya ya. Karena energi kalian bisa bertebaran di mana-mana, nyangkut di sono, nyangkut di sini ya. Gunakan intuisi hati kalian ya. Fokuskan hati, pandangan, pikiran dan harapan kalian dan bayangkan siapa seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena tanpa seizinnya apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi ya. Oke, silakan dipilih. 4 detik saja ya. Oke, 5 detik. Ada yang komen 5 detik saja, Des. Oke, silakan ya. Oke, silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya, diwakili oleh bunga warna orange ya. Oke. Kita ulik ya. Edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Bagaimana sih? Di sini ada Six of Cup, berbagi kasih. Ada Nine of Pentacle, berbagi kebahagiaan. Ada Two of Swords, ada kebimbangan. Dan ada juga Ace of Cup, pencarian cinta. Ya. Ada The Magician, klarifikasinya. Ada berbagi kasih, kesulitan keuangan dan pencarian hidup baru. Dia ya, perasaan dia, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Dia di sini membagi cinta demi kebahagiaan ya. Ini yang langsung tutup poin ya. Itu yang Mendes lihat ya. Karena di hati dia, di perasaan dia, di pikiran dia itu ada kebimbangan tentang hubungan bersama kamu ya. Dan di sini juga ada Ace of Cup, pencarian cinta, pencarian cinta lain gitu. Pencarian cinta baru. Ada Magician di sini. Dia masih mencari cinta lagi ya. Kalian berpacaran ya. Apa kalian menemui suatu ketidakcocokan gitu? Ada masalah kok dia mencari cinta baru. Ada berbagi kasih kembali. Ini juga ada kesulitan keuangan ya. Ada The Magician. Berbagi kekasih tapi dalam keadaan dia sendiri kesulitan keuangan. Dan kemudian dia pergi meninggalkan hubungan ini juga. Kenapa dia berbagi kasih? Awalnya itu karena dia awalnya sebelum kalian bertanya tentang perasaan dia, mungkin ini LDRan ya, LDRan atau LDRan, pacar kalian mencari kehidupan baru ya, di sini menemukan seseorang yang ditemui di tempat baru gitu. Ada Six of Cup, ini perasaan yang pertama, dia berbagi kasih ya, demi suatu kebahagiaan, demi suatu
kebahagiaan atau suatu kebahagiaan, mencari kebahagiaan gitu, berbagi kasih. Terus ada kenapa hubungan dengan kamu ini LDRan ya, biasanya ini kebanyakan LDRan, antara jarak kalian tuh jauh gitu. Ada two of swords, dia tuh kayak bimbang gitu loh ya, ini LDRan ini bener. Dia berbagi kasih dengan yang lain untuk mencari kebahagiaan secara finansial juga, kebahagiaan secara hati ya, atau perasaan juga ya. Ini ada pencarian cinta baru di sini karena dia bimbang dengan hubungan kalian yang jarak jauh gitu ya. Ada magician dengan berbagi kasih di sini. Apa yang dialami, dia malah justru mengalami kesulitan keuangan. Dan di sini ada yang dinamakan pencarian cinta baru. Nah, di sini ada mencari kehidupan baru. Jadi dia meninggalkan orang atau ya, gimana ya? Bukan big street ya maksudnya ya. Ya. Tetapi di sini nggak dijelaskan kalau dia itu berkhianat. Dia cuma mencari cinta baru, tapi masih mencintai kamu, tapi dia juga mencari cinta baru di tempat dia kerja gitu loh. Jadi kerjanya tuh nggak deketan sama kamu, kalian tuh LDRan gitu loh. Paham kan? Ya. Dia di sono itu kan mengalami suatu kesulitan keuangan, terus kemudian dia pergi mencari kehidupan baru. Ya, berbagi kasih untuk mengatasi kesulitan keuangan ini gitu loh. Tetapi sama kamu tetap jalan gitu loh. Tapi ini kartu tarot menyampaikan perasaan dia melalui kartu tarot kalau dia itu mencari cinta lain gitu ya. Paham nggak? Paham kan? Ya, kamu kan nggak tahu, tapi kamu mempertanyakan dan kepoin melalui kartu tarot. Dia itu berbagi kasih dengan yang lain ya. Karena di samping itu dia bahagia ya. Untuk mencari kebahagiaan dia ya gitu ya, bukan dia bahagia, mencari kebahagiaan dia karena dalam dia itu kalut gitu loh, kayak hubungan dengan kamu tuh kayak kalut ya, karena jauh, karena letak kalian jauh, kalian juga komunikasi cuman video call apapun itu, dan dia tuh kan merasa nggak akan ketahuan kan jarak jauh LDRan gitu, walaupun intens sama kamu tapi bisa aja cari yang lain. Ini bukan seudon, ini menyampaikan apa yang berarti Mendes lihat di sini, mencari cinta baru. Di sini ada magician ya. Dengan membagi cinta dengan yang lain ini ya, terjadi kesulitan keuangan kan. Dia kembali pergi meninggalkan cinta barunya itu, kembali mencari kehidupan dia yang baru lagi. Jadi kayak petualang gitu loh. Petualang, mencari cinta gitu. Apa yang dia anggap membuat capek atau dia merasa pokoknya dia hobinya ya kayak playboy gitu ya, mencari cinta apapun alasannya, mau kesulitan keuangan, alasannya mau pergi ngerantau atau LDR, alasannya cuma itu. Memang ini masuknya playboy gitu, tukang pencari cinta gitu. Jadi buat kalian yang pilih file nomor 1, kalau bertanya bagaimana perasaan dia sesungguhnya kamu, ya cintanya nggak cuma kamu, orang dia juga cari cinta yang lain, seperti itu sayang. Bagaimana menurut kalian? Ini keputusan ada di kalian ya. Gondes Mendes hanya menyampaikan pesan dari kartu ini bahwa dia ada bukan cinta lagi, dia malah mencari cinta baru ya. Nggak ada masalah dengan kamu kayaknya, atau kalian berdebat berantem gitu? Enggak kan? Enggak. Kalau kamu kepo begini berarti kamu itu kayak ada menaruh curiga gitu ya, bahwa dia tuh ya, file nomor 1 mencari cinta gitu ya. Maksudnya bukan tipe cowok setia, walaupun apapun alasannya, ekonomi kayak alasan demi kebahagiaan kayak gitu. Dan anehnya dia mencari cinta di belakang kamu itu, dia justru mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Oke. Sekarang kita shuffle untuk pesan buat kalian ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada janda. Kalian berdealing dengan janda atau kamu yang janda ya. Cintanya hanya untuk kamu. Iya, dia itu
sama kamu itu tetap gitu loh, tetapi juga kadang-kadang dia itu kayak ngerasa bimbang gitu, kayak ngerasa bimbang gitu, bagaimana sih sebetulnya gitu loh. Nah, sama kamu ya, ini mungkin status kamu yang janda atau kamu berdiling dengan janda ya, tapi dia juga memang hobinya mungkin mencari cinta lagi gitu, kayak hobi gitu. Padahal di sini ada God bless you, Tuhan memberkati hubungan kalian. Ya memang kayak bukan penyakit sih, penyakit mah parah, hobi aja ya, hobi kasih dan sayang. Iya, adil dia, walaupun cari cinta yang lain tetap sama kamu tuh, tetap sayang, tetap cinta gitu. Hebat ya, hebat. Kamu ngerasa seperti itu kah? Iya, Des. Oke. Kartu tarot yang menyampaikan pesan seperti itu. Kalau kalian memang ngerasa curiga dan kamu kepoin lewat kartu tarot seperti ini, dia tetap cinta sama kamu, tetap sayang kamu. Cuman kadang-kadang dia bimbang ya, jauh dari kamu. LDRan, ada yang LDRan, ada yang dekat-dekatan. Memang ini file satu ini seseorang yang memang menyukai kayak pencarian cinta gitu loh. Enggak dibanding-bandingkan, enggak, cuman dia senang aja gitu. Senang. Aduh, senang berbagi kasih. Oke, sekarang aku shuffle untuk pesan dari Oracle Card ya, pesan alam semesta dari Angelic Oracle Card ya, untuk mengetahui pesan apa yang akan disampaikan untuk kamu ya. Blessing in the quiz. Coba aku lihat. Blessing in this quiz. Ya artinya ya, langsung diartiin saja ya. Yang terkasih, saatnya menyisihkan pekerjaan ya untuk sementara. Jangan khawatir, kami para malaikat akan mengawasi kamu, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ya, bermain-main, kegembiraan dan tawa akan mengangkat energi kamu begitu bahwa kamu akan kembali bekerja dengan diperbaharui perspektif dan energi yang meningkat ya. Untuk hal seperti ini ya, kita berhubungan dengan asmara gitu ya. Disarankan untuk kamu ya, kegembiraan itu adalah penting, kebahagiaan itu adalah baku atau wajib ya. Kamu disarankan ini untuk semacam kayak istirahat gitu ya, apa namanya, untuk menyisihkan waktu kamu itu untuk diri kamu sendiri gitu ya. Karena di samping itu juga apapun yang terjadi itu akan dijaga oleh para malaikat untuk suatu beban tentang tanggung jawabmu terhadap perasaan kamu itu ya. Jadi para malaikat akan selalu menjaga dan membantumu sehingga di saat kamu rileks, tidak memikirkan hal yang membuat kamu sempat bimbang, sempat seperti ini kan, kamu ragu-ragu dia itu setia apa enggak, perasaan dia itu bagaimana gitu kan. Itu membuat kamu tuh benar-benar galau, benar-benar menguras pikiran ya kan, hati ya kan. Nah di sini kamu diharapkan untuk meletakkan sebentar kegundahan kamu ini, karena nanti para malaikat atau energi positif kalian itu yang akan bekerja untuk kamu, dan nanti akan pada saatnya nanti akan kembali di saat hubungan ini kembali ya, benar-benar kalian bertemu gitu ya. Akan terjadi pembaharuan tentang suatu perspektif dan energi yang meningkat. Jadi yang kamu khawatirkan nanti akan berubah menjadi lebih baik, karena di sini juga ada magician gitu ya. Udah biarin aja dia mau cari cinta, yang penting tetap sayang sama kamu, tetap cinta sama kamu. Tapi Des kan nggak enak loh Des, diselingkuhin. Ini nggak selingkuh, dia tuh cuma cari hiburan doang. Dan bete kali. Cuma kayak tebar-tebar pesona gitu loh sayang. Enggak jalan bareng terus cinta-cintaan itu enggak. Memang dia kan tipenya mungkin tipe orang yang ramah, orang penuh belas kasih sayang gitu. Jadinya ini di sini seperti itu. Gitu.
Jadi enggak pacaran gitu Des, enggak menikah Des, enggak. Cuman ya berbagi kasih karena memang dia tipe seorang yang pemurah hati gitu, maksudnya apa ya, senang bergaul, senang bersahabat gitu, dan itu buat hiburan dia. Apalagi di saat-saat dia di non jauh di sana tuh mengalami suatu kesulitan keuangan dan dia memang butuh teman di sini kan untuk mencapai suatu kehidupan baru itu gitu. Ada magic senang akan terjadi karena para malaikat energi positif kalian akan bekerja membantu untuk mengembalikan segala dayamu, memperbaharui kembali energimu dan energi kalian berdua tentunya. Maka energi positif, buanglah energi negatif kalian, jangan overthinking ya, baik-baik saja. Dia di sana tetap didoakin yang terbaik buat dia agar dia tetap mengerti bahwa ada kamu yang menunggu gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang pilih file nomor 1. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi karena bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Yang sudah personal reading, terima kasih. Yang belum personal reading dan memang bergerak personal reading, silahkan chat ke Gundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, oke. Bye, file 1. God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Diwakili oleh bunga pita warna merah. Ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Kita lihat ya. Bagaimana sih perasaan dia itu, Nes? Oke, kita lihat. Ada 5 of Swords, manipulasi. Ada 3 of Wands, keberhasilan, dan ada 10 of Cups, cinta yang besar, kebahagiaan cinta, dan ada The Empress. Seseorang manja atau menunggu kelahiran ya, atau potensi menghasilkan sesuatu, hasil ya, potensi untuk mendapatkan sesuatu ya, benar. The Empress, manja, kamu manja ya. Des, kamu tuh suka langsung memponis gitu loh, Des. Ada kekecewaan cinta, ada suatu kemenangan, berhasilan, dan ada batasan lingkungan, dan ada harapan. Apa tuh Des maksudnya, Des? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada manipulasi dalam hubungan ini. Ini bagaimana perasaan dia sesungguhnya kamu ya. Manipulasi. Bisa vice versa ini ya. Karena apa? Ini sifatnya general reading, bukan personal reading. Kalian tahu kan? Oke. Ada manipulasi, ada juga 3 of Wands ya, keberhasilan dalam hubungan ini ya. Dalam hubungan ini. Ada tuh 10 of Cups, kebahagiaan ya. Dan ada ada seseorang yang hubungan ini bersama kamu hanya suatu tujuan, ada tujuan tertentu, yaitu manipulasi. Ini entah kamu entah dia yang memanipulasi, ini bisa vice versa ya, suatu kemenangan buat dia kayak gini nih. Ada kebahagiaan cinta yang besar di sini ya, kayak janji-janji gitu loh, tau gak sih, menjanjikan ada cinta yang besar, dan tapi sebetulnya itu hanya manipulasi untuk tujuan dia tertentu ke kamu. Di sini ada seseorang yang menunggu kelahiran ya, ya. Nah, ini ada seseorang yang menunggu kelahiran ya. Jadi kayak mungkin istrinya dia, mungkin tunangan dia, mungkin pacar dia, atau mungkin adiknya mungkin. Nah, itu pokoknya ada seseorang yang menunggu kelahiran dan ini ada di sisi dia gitu loh. Ini apa kamu malahan ya? Ketawa. Ya, awalnya ini manipulasi, memang manipulasi. Kemudian jatuh cinta dan kalian memang terjerat dalam yang dinamakan cinta besar, bukan cinta sejati, cinta besar. Kayak mabuk cinta gitu. Ya,
Klarifikasinya ada kekecewaan, tetapi juga suatu kemenangan. Ini kalian ingin menikah gitu ya, kayaknya deh. Apa hubungan kalian ini udah terlanjur terjadi sesuatu? Ya ini bisa kamu bisa dia. Dan di sini kayak terhalang oleh belenggu. Bisa waktu, bisa jarak, bisa orang tua, bisa keyakinan, ya bisa ya seperti itulah pokoknya. Ada bisa jadi karena perbedaan status sosial kayak gitu-gitu atau perbedaan umur kayak gitu-gitu. Tapi ada harapan, nanti akan ada harapan untuk kembali dia akan terselesaikan nanti masalahnya. Cuman di sini ada seseorang yang manja atau yang menunggu kelahiran ini siapa gitu. Ya. Ya. Ada kekecewaan cinta di sini antara kalian berdua karena adanya belenggu ini. Dan karena ada orang yang menunggu kelahiran atau orang yang manja ini ya. Tapi kayaknya cenderung ke menunggu kelahiran atau hamil gitu. Hubungan ini hanya manipulasi sama kamu. Dia ada seseorang yang menunggu dia di sana yang hamil. Ya, tapi bisa juga kalian sih. Ya. Dia mengalami satu kekecewaan cinta terhadap seseorang karena adanya penghalang dari lingkungannya. Ya, yaitu jarak, waktu ataupun orang tuanya ataupun keyakinan atau status sosialnya atau karena usia di situ. Tetapi suatu saat akan ada harapan untuk dipertemukan kembali di sini. Karena sebenarnya dia cinta awalnya sih manipulasi. Karena adanya seseorang yang hamil. Tapi dia cinta beneran akhirnya sama kamu itu. Tapi akhirnya dia terjadi kekecewaan cinta di sini karena harus terputus karena adanya ini dan adanya belenggu ini. Gitu. Ya, oke. File 2. Bunga mawar merah. Kalau kalian kurang ingin lebih detail sekali secara personal gitu ya, ini untuk mungkin ini di ranah kalian atau ini memang arena kalian dalam kejadian ini kalian ada dilibatkan di dalamnya, mungkin ya memang yang kalian alami atau sahabat kalian yang alami atau siapa. Kalau ingin personal reading silahkan personal reading secara personal. Jadi personal itu kan energinya itu pure punya kalian gitu, punya kamu gitu, pun general. Kalau general reading ini kan kita ambil dari macam-macam bentuk energi dari manapun ya, yang dari yang menonton video ini gitu. Oke ya, oke. Sekarang aku akan shuffle untuk Angelic Oracle card-nya. Pesan buat kalian ya. Tapi terutama jangan lupa black spotnya. Pasti Gondes bilang nggak kocok black spot sih des. Ada yang mengingatkan. Oke, lupa ya. Enggak sih. Langsung aja. Aku ambil 1, 2, 3, 4. Oke. Ada sepasang sandal, benar kan? Kalian ini sebetulnya sepasang sandal, cintanya itu besar sekali, tetapi karena nggak kenapa kayak bencana gitu, ada seseorang yang hamil, ada belenggu gitu loh. Kalian itu seperti pasang sendal ya, seperti sepasang sendal tidak bisa terpisahkan. Kalau terpisahkanmu nanti akan selain, tapi nanti ada harapan untuk ketemu kembali di sini. Ada angka 10, saya nggak tahu angka 10 itu apa angka kelahiran kalian atau bulan kelahiran atau kalian bertemu dan jadian tanggal 10 atau kalian ada masalah di tanggal 10. Berjanjilah untuk setia, dia akan datang suatu saat, akan menyelesaikan masalah tentang belenggu ini dan tentang seseorang yang hamil itu. Bersatu, kalian akan bersatu ya. Atau kalian memang udah tahu dia punya seseorang yang hamil ya. Tahu nggak? Enggak ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak tahu sih. Makanya kalian kepoin, mau tahu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle untuk Angelic Oracle card-nya biar lebih lengkap ya daripada pesan-pesan di file nomor 2 ya. Oke. Bismillah.
Lah susah sekali ya. Oke. Loncat 2 dia. Aku ambil yang loncatnya duluan ya. Giving and receiving. Oke, aku artikan ya langsung ya. Giving and receiving. Menerima dan memberi dan menerima ya. Seluruh alam semesta beroperasi dalam siklus yang mirip dengan Anda. Menarik dan menghembuskan nafas. Ya. Oke, sebentar biar nyala. Nah, dah. Saat kamu hanya menghembuskan atau memberi ya, atau hanya menarik atau menerima, kamu menjadi keluar dari irama dengan alam semesta. Untuk optimalnya ya kesehatan, energi dan pengisian keseimbangan masing-masing. Ya, seperti itu. Kalau kalian hanya menghembuskan itu artinya kan memberi gitu ya. Tanpa menerima, itu ya sepertinya kamu itu tidak seirama dengan alam semesta. Seharusnya kan menerima dan memberi dan menerima gitu, saling giving and receiving gitu ya kan. Tetapi di hubungan ini ada manipulasi ya. Kamu memberi dan kamu tidak pernah menerima. Ini namanya kalian tidak seimbang dengan irama alam. Makanya di sini walaupun alasannya apapun, kamu yang akan merasa tersiksa dan terbelenggu. Walaupun ada harapan. Jadi untuk ini sebaiknya untuk kesehatan kalian sendiri misalnya gitu, jangan terlalu sakit ya. Tentunya ini juga ada main sakit dan main hati soalnya ya. Ya, menghirup hidup kamu dengan pernapasan. Jadi tetap fokus pada diri sendiri, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Itu namanya yang disebut dengan giving dan receiving. Jadi kamu memberi ke dia tetapi kamu tetap menerima dari Allah, yaitu suatu kesabaran, suatu optimis yang kamu punya ya. Ya kalau seandainya memang ini harus terjadi ya biarlah terjadi. Kamu tidak harus menangisi hal-hal yang tidak perlu ditangisi. Ini hubungan yang tidak sehat, ada toksik, ada kayak semacam hubungan beracun. Jadi mending kalian mundur dulu. Memang ini seperti kalian tuh, kamu udah sayang, dia juga sayang. Tapi untuk apa sayang? Kalau kamu sudah akhirnya endingnya kamu yang akan mengalami penderitaan, ya kan? Dia juga mengalami penderitaan tidak? Orang kalau mengalami penderitaan nggak bakal melakukan ini. Ini ada kehamilan di sini loh. Oke ya, file nomor 2. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang selalu standby di channel Gondes Mendes Tarot. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading di personal reading Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Silahkan cek ke nomor Gondes ya kalau kurang detail ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah ya terima kasih ya. Tetap semangat. Apapun yang ada di pesan kartu ini adalah sebetulnya itu isinya itu hanya membangun kalian untuk menjadi orang yang lebih kuat. Karena apa yang disampaikan oleh pesan kartu tarot di sini adalah membangun kita supaya kita menjadi lebih semangat, dan jangan kita itu bersandar hanya kepada manusia tapi bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa. Intinya seperti itu. Kalau Gondes pikir-pikir, kalau Gondes lihat gitu ya, ini pesan memang untuk seseorang. Misalkan kayak kalian ada masalah dengan pasangan seperti ini, berarti kamu harus bagaimana, kita harus cari solusinya, kita harus mencari jalan keluarnya. Jangan diseselin, jangan ditangisin, tapi kita ambil hikmahnya seperti itu ya. Apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Makanya Gondes saling berpesan pada kalian, jangan sandarkan harapan kalian hanya kepada manusia, sandarkan pada Yang Maha Kuasa. Serahkan semuanya, harapan kamu, keinginan kamu pada Yang Maha Kuasa, dan katakan siapa yang kamu mau, apa yang kamu mau, dan yakini pasti Allah akan memberikan yang kamu yakinin. Yakin ya, kalau sampai nggak diberi itu bukan karena kalian nggak dikasih, karena Allah nggak sayang, tapi memang kamu kurang yakin. Itu yang tahu hanya Allah, karena Allah Maha tahu. Dan kapan kamu membutuhkan,
kamu tidak akan pernah diberi. Kamu berdoa apapun, kalau memang tidak baik buat Allah, tidak akan diberikan. Karena apa? Yang baik buat kamu, buat kalian semua belum tentu baik buat Allah. Tapi yang baik bagi Allah pasti baik buat umatnya. Dan Allah tidak akan memberikan kita minta ini dikasih, minta ini dikasih, enggak. Tapi Allah akan memberikan yang kita butuhkan. Oke. Yakinlah itu. Karena apa? Cinta Allah itu terbukti dan sangat nyata bagi orang-orang yang bersyukur. Oke ya. File nomor 2. Silahkan yang mau personal reading. Ya, oke. Tetap semangat ya. God bless you. Bye. Channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi bagaimana perasaan dia sesungguhnya ke kamu, atau bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Ya, di sini ada mawar kuning, mawar pita kuning. Kita ulik langsung ya, biar kalian nggak penasaran. Ya, Des. Oke. Ada Next of Pentacle. Apa ya Next of Pentacle? Des ya. Hati-hati. Dia sangat berhati-hati. Kenapa Des berhati-hati? Nggak tahu. Dibaca dulu semua sayang ya. Ada Justice untuk menyelesaikan suatu hubungan cinta yang bahagia. Dan adanya X of Swords. Keberanian. Dia berhati-hati dalam hubungan ini. Ya, untuk menyelesaikan suatu hubungan cinta di sini. Ya. Dia akan berhati-hati dan berani memutuskan sesuatu untuk kebaikan hubungan. Ada pembuktian di sini. Justice kembali. Beban hidup dan kesulitan ekonomi. Dia sangat berhati-hati dalam memutuskan hubungan ini atau untuk menyimpulkan hubungan ini. Karena apa? Di sini ada suatu yakin gitu loh. Dia itu yakin dengan cintanya ini. Ya, yakin bahwa dia itu cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Dia berani menjamin itu dan dia akan membuktikan ya bahwa keputusannya dia itu benar. Dia tidak mau melibatkan kamu dalam namanya beban hidup, kehidupan, kesulitan keuangan apapun. Dia tidak mau melibatkan kamu. Makanya dia kadang-kadang sangat berhati-hati untuk sama kamu. Bicara hati-hati, menyampaikan kata cinta hati-hati, karena takut keputusan dia itu nanti akan membuat kehancuran buat kalian berdua gitu. Dan dia mencari jalan yang terbaik bagaimana gitu. Kayak gimana ya, perasaan dia itu bukan ragu-ragu, bukan apa, dia itu sayang sama kamu, tapi dia itu ada masalah gitu loh, suatu kesulitan keuangan dan tanggung jawab. Jadi kayak rikuh pekewuh gitu kalau orang Jawa bilang itu. Tapi dia akan membuktikan dengan menyelesaikan tanggung jawab ini sebagai pembuktian bahwa dia memang benar-benar memutuskan untuk mencintai kamu. Tapi di sini masih dalam proses ya, nggak ada sih gambar proses di sini. Nanti akan ditunjukkan dalam pembuktian. Jadi sebenarnya perasaan dia ke aku tuh bagaimana? Iya, ada sayang, tetapi kayak ada batasan gitu deh sayang. Karena apa? Kalian ada di status yang lebih dari dia gitu. Sedang dia itu dalam keadaan orang yang susah gitu. Nah, gitu tahu kan? Oke, di bawah standar rata-rata bukan. Tapi memang dia mengalami kesulitan keuangan. Mungkin karena efek dari corona ini kali ya. Tidak lama, belum lama gitu ya, bangsa 2 tahun 3 tahun kemarin atau 5 tahun yang lalu. Lama deh. Iya, dia lagi memperbaiki ini kesulitan keuangannya itu loh, dan dia memutuskan untuk fokus pada tanggung jawabnya gitu. Tapi dia cinta sama aku ya, iya cinta.
dia tidak ingin memutuskan hubungan ini, tetapi dia juga tidak ingin kamu itu ikut sengsara dalam hubungan ini gitu loh, karena dia itu sengsara gitu. Nah, makanya dia akan membuktikan dulu untuk menyelesaikan tentang tanggung jawabnya terhadap orang-orang tersayangnya, ya bisa anaknya, bisa bapaknya, ibunya, keluarganya, kayak gitu ya. Sayang ya Des, ya kalau kamu mau menunggu tunggu saja, kalau tidak ya itu terserah kalian ya. Oke. Perasaan dia ya nggak ragu-ragu sih, dia yakin, cuman dia cuma tidak mau melibatkan kamu untuk hidup nanti kalau menikah gitu, akan ikut sengsara gitu, maksudnya menderita karena nggak ada uang, karena ekonomi itu kan sensitif, dalam keluarga nggak ada uang itu pasti berantem terus ya kan. Mau bikin kopi nggak ada gula, mau bikin apa ya, mau ya nggak separah itu Kalindes, iya ibaratnya gitu loh, anak jajan nggak ada uang kan, jadinya kan dia nggak mau kamu dibawa ke dalam krisis ekonomi dia gitu, biar dia dulu selesaikan dulu urusan dia dengan tanggung jawabnya, terus nanti kemudian akan dijadikan pembuktian, suatu pembuktian gitu, paham kan? Kalian kalau ngerasa tanda-tanda seperti itu ya kamu harus ngertiin dia ya. Ya sini katanya dia duitnya nggak ada, katanya begini, ya itu memang adanya gitu. Mons ada perasaan atau rembulan itu kan dimaknai sebagai perasaan. Ini buat kamu ya, kamu main perasaan, jangan mempermainkan hubungan. Nah ini yang ditakutkan dia tuh di sini ya, kamu mempermainkan hubungan gitu loh. Jadi dia udah cinta banget, katanya kamu nanti milih yang lebih kaya, lebih dari dia karena dia nggak ada uang, kamu cari yang lain, itu yang dia takutkan. Makanya dia lebih menyampaikan lewat pesan ini tuh, dia tuh cinta sama kamu, tapi dia itu memutuskan untuk meninggalkan kamu dulu untuk tanggung jawab, bukan karena dia nggak sayang ya kan, dia nggak mau ngelibatin kamu dalam hidupnya yang berat gitu ya kan. Jadi kamu harus dewasa. Dia pernah gagal di masa lalu. 10, aku nggak tahu tanggal angka 10 itu tanggal lahir kamu, tanggal kejadian kamu, atau tanggal lahir dia, atau bulan lahir dia, atau bulan lahir kamu. Ada angka 10 itu aja kali yang tahu, coba diingat-ingat ya. Oke, sekarang untuk lebih menekankan di sini ada pesan alam semesta ya, aku ambil dari Angelic Oracle Card. Kita shuffle ya, kita ambil satu saja buat kalian yang pilih file nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Energy works ya. Pekerjaan energi. Hidup bisa menggetarkan karena esensinya adalah energi. Gimana? Hidup bisa menggetarkan karena esensinya energi. Ya, tubuh kamu adalah medan energi yang luar biasa. Tangan dan hati kamu diaktifkan untuk memberi energi penyembuhan untuk orang yang kamu cintai dan klien kalian gitu ya. Jadi gini maksudnya ya. Ini untuk ranah file 3. Seperti yang saya katakan tadi ya, pesan dari kartu. Dia itu mencintai kamu. Ya. Tapi dia berhati-hati dalam menghadapi hubungan ini. Karena apa? Dia tidak ingin melibatkan kamu dalam kesulitan keuangannya gitu. Tapi suatu saat dia akan membuktikan ke kamu kalau dia itu memang benar-benar mencintai kamu. Dan ini terserah kalian mau kalian tunggu atau tidak. Tapi di sini pesannya, gunakan perasaan kamu dan jangan mempermainkan hubungan, dan kamu harus dewasa. Energy works ya, pekerjaan energi. Di sini diartikan bahwa kamu adalah
seseorang ya yang mampu untuk menanggapi rasa kasih ini, kasih si dia ini ya dengan secara positif ya. Dan di sini tangan dan hati kamu ini diaktifkan oleh alam gitu dan dipertemukan oleh orang ini ya, itu sebagai energi penyembuhan ya. Jadi hanya alam semesta itu mengirim kalian ke dia itu untuk menjadi suatu obat atau penyembuhan apa ya mungkin kalian bisa kasih dia support, kamu akan setia menunggu dia, atau kamu memang harus kasih dia motivasi ya kan, kayak gitu-gitu. Ini yang dimaksud Angelic Oracle Card gitu. Kalau kalian sayang sama dia, kasih semangat, jangan tinggalkan dia, kasih support. Apapun yang dia katakan, yang dia khawatirkan, sebetulnya kasih tahu. Itu tidak akan terjadi karena memang kamu sejatinya sayang banget sama dia dan ingin menemani dia dalam keadaan apapun. Seperti itu. Itu akan membangun suatu kepercayaan diri dia, si dia ini ya, menjadi lebih aktif dan menjadi lebih semangat ya. Kalau kalian bertanya bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu, sayang banget. Cuman keadaan dia itu yang membuat dia kadang-kadang merasa kayak harus memberikan suatu keputusan. Karena apa? Karena dia tidak ingin kamu ikut tenggelam dalam kesulitannya gitu ya. Oke? File 3 ya, tadi udah dikasih saran. Ini tapi selebihnya terserah kalian. Kalian yang jalani, kalian yang punya rasa, dan kalian yang punya harapan ke depan. Kalau kalian enggak ingin terlibat dan memang tidak mau, ya silakan selesaikan dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik, karena kemarin kalian bertemu baik-baik, berkomitmen baik-baik, dan kalau kalian memang ingin menyudahi, sudahi dengan baik-baik. Tetapi kalau kamu memang sayang sama dia, cinta sama dia, dan kamu percaya bahwa semuanya bisa dibangun berdua, kasih kesempatan dia, kasih motivasi dia, kasih suatu semangat buat dia gitu ya. Karena hidup itu sejatinya saling melengkapi. Dan pastinya selalu berdoa untuk kebaikan buat dia, buat diri kamu sendiri, buat orang-orang terkasih kita seperti bapak ibu, adik-adik semua, orang-orang yang dekat kepada kita ya. Berikan doa yang terbaik buat mereka ya. Oke. Ada kesalahan itu bukan kesalahan dia. Kalau masuk dia itu kok tinggalin aku, enggak, dia enggak ninggalin. Dia gimana ya, dia itu cuek loh sama aku, bukan cuek, dia itu mau bicara apa gitu loh. Dia itu merasa rendah diri gitu loh. Dia itu merasa berada di bawah kamu gitu loh. Kalau kamu keuangannya bagus, dia itu kurang bagus, kayak gitulah. Gimana sih kalau misalkan yang ini cowok gitu, DM gitu kan, cowok itu kan gengsinya gede gitu loh ya kan. Ya kamu ini kalau memang kamu sayang, kasih support dia gitu ya. Oke. File 3 yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya. Dan yang mau personal reading silahkan. Yang kurang detail ini masalah akun des, aku kurang detail silahkan ya. Ada di deskripsi, silahkan dibaca di situ ya. Ada nomor WA akun des juga. Oke. File 3, bye. Semangat selalu. Berlanjut ya di file yang keempat, diwakili oleh bunga mawar pita merah marun ya. Oke, aku taruh di sini. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya? Kalian penasaran ya? Oke, kita ulik satu per satu. Ada King of Pentacle ya. Ada King of Pentacle. Apa Des artinya Des? King of Pentacle diartikan sebagai kebahagiaan. Dan ada Ten of Swords, pengkhianatan. Kebahagiaan yang sudah dikhianati ya oleh Next of Cup, karena adanya penawaran cinta baru. Ada orang yang menawarkan cinta. Terjadilah pengkhianatan. Dan ada The Hermit, perjalanan hidup. Kemudian aku tebar ini sekarang. Karena terjadi semua hanya karena nafsu belaka. Padahal kalian saling mencintai. Tetapi ya udah menjelang pernikahan, tapi terjadi pengkhianatan di sini. Karena godaan diri yang tidak menahan di sini, adanya the devil. Akhirnya
terjadilah sesuatu kegambangan dalam suatu hubungan. Kalian perlu relaksasi, perlu meditasi, perlu berdoa apa sebenarnya yang salah dalam hubungan ini, kenapa bisa menjadi seperti ini ya. Di sini sebetulnya ada kesenjangan kepercayaan ya, ada kesenjangan kepercayaan sehingga ada sesuatu yang masuk di dalam hubungan ini, yaitu suatu pengkhianatan, adanya suatu penawaran cinta. Coba kalau kalian percaya, nggak bakal terjadi seperti ini ya. Kalian tidak saling mempercayai satu sama lain sehingga begitu ada penawaran cinta pun terjadi pengkhianatan ya. Padahal kalian kan bahagia awal-awalnya di sini. Kalian bahagia berdua, bahkan saling mencintai. Tapi kenapa bisa terjadi pengkhianatan? Karena kalian tidak saling percaya. Karena di sini kayak semacam kesenjangan kepercayaan. Unsur dari cinta atau hubungan suatu asmara seorang dewasa itu adalah kesetiaan, kepercayaan, kejujuran, dan saling melengkapi. Di sini tidak ada yang saling melengkapi. Awalnya kalian bahagia, terbentuk di sini. Saling mencintai, saling melengkapi, terbentuk di sini. Tetapi ada penawaran cinta yang datang, didasari oleh adanya the devil, kalian menjadi salah satu di antara kalian berkhianat. Terus di sini ujungnya ada pernikahan. Ya, ada pernikahan. Pernikahan yang tertunda, pernikahan yang ada pengkhianatan, udah ada rencana, udah lamaran, tetapi karena kalian ini ya kenapa gitu bisa melakukan hal seperti ini. Kalian harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mencari mawas diri, introspeksi diri, menenangkan diri. Ya, ini untuk file nomor 4, ada pengkhianatan di sini. Ada yang dinamakan perjalanan hidup hermit, the hermits. Kenapa bisa terjadi the hermit ya? Akhirnya kalian mengisolasikan diri. Karena apa? Sesuatu terjadi. Saling koreksi diri, saling introspeksi diri. Perasaan dia sesungguhnya bagaimana padamu? Cinta. Kalian bahagia awalnya, saling mencintai. Tapi kenapa masuk ini? Ada ranah penawaran cinta dan ada the devil, terjadilah pengkhianatan. Jadi kalau menjalin hubungan, diharapkan ya, pesan dari kartu ini sendiri itu sebetulnya gini. Hubungan itu jangan dibuat mainan. Ya, kalau kalian sudah yakin sama ini ya udah gitu. Kalau mau melakukan hal yang lain, selesaikan satu masalah dulu. Jangan membuat masalah baru. Kalau seperti ini bahagia, kamu ada yang berkhianat di hubungan kalian, apa yang terjadi? Ya pasti kegagalan lah, ya kan. Kalau nggak kegagalan di sini the devil, kalian harus bisa kontrol. Ya manusiawi lah, ada ya memang betul. Terjerat dalam suatu hubungan yang seperti ini itu termasuk pengkhianatan. Kebahagiaan akan hancur karena pengkhianatan, karena masuk terjerat dalam seperti ini. Cinta seindah apapun kalau udah masuk kejeratan seperti ini akan hancur dan terjadi pengkhianatan. Kalian sudah mendekati pernikahan, tetapi terjadi seperti ini. Godaan godaan yang kalian ciptakan sendiri. Ini bisa kalian ya, bisa kamu yang menonton, bisa yang di sono ya. Letakkan energi kalian di mana itu. Akan ada pernikahan di sini. Ya. Sekarang bagaimana hubungan kalian? Harus saling isolasi diri, berdoa, ya kan? Di sini juga mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa untuk memberikan suatu pencerahan dalam hubungan ini. Kalian baik-baik saja tetapi terjadi pengkhianatan. Terus perasaannya gimana? Gamang perasaannya. Ya berantakan lah di sini jadinya, ya kan? Ini kalau Mendes ambil dia saja ya, dia. Jadi ini bukan energi kamu, tapi ini bisa terbolak-balik. Aku ambil energi dia. Dia tergoda. Ada yang menawarkan cinta di sini. Entah kalian waktu itu di mana gitu. Atau kalian LDRan atau kalian memang jarak kalian jauhan gitu ya, namanya LDR kan jauhan ya kan, atau kalian memang lagi ada masalah, tapi di situ saling menyayangi loh, saling mencintai, saling menyayangi, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini ya, kan kayak aneh aja gitu ya kan. Bagaimana perasaan dia? Ya bingung perasaan dia juga, dia berkhianat ya, jadinya kayak
apa ya, dia itu terjebak sih, terjebak sebetulnya cinta sama kamu. Ini kalian jalan loh sebagai pasangan loh, pacaran loh ya. Coba deh kalian ingat, kalau menurut kalian perasaannya seperti apa itu, mau menikah loh. Ada godaan di sini, dan anehnya itu godaan itu bisa aja itu masuk. Ini ada pengkhianatan ya, cintanya terbagi gitu aja lah, karena dia kurang kontrol diri gitu, jadi kayak lepas gitu aja. Dia waktu itu kayak ya tergoda, pokoknya tergoda aja ya, terjebak dan tergoda gitu aja. Ada yang menawarkan cinta gitu ya. Oke, sekarang pesan buat kamu yang nonton ya, buat kamu yang nonton, bukan buat dia. Ini aku bicara tentang si dia saja, tetapi ini bisa vice versa, bisa ini adalah kamu atau energi kamu atau energi siapa gitu ya, energi kamu bukan energi dia. Bisa vice versa ya, bisa vice versa ya, bisa ini energi kamu, bisa energi dia. Letakkan posisi kalian energinya di mana. Orang cinta kok bisa berkhianat, bisa landes, iya, godaan diri. Kamu harus sabar aja ya. Melangkah ke depan dengan keyakinan ya. Tuh kan, dia itu cinta padamu, dia itu cinta sama kamu, tetapi ya ada godaan itu, jebakan ini yang membuat masalah baru ya di sini. Saling menyayangi, itulah yang nama dinamika kehidupan. Kadang-kadang kita nggak tahu sebab musabab, tahu-tahu masalah begitu saja ya. Di sini ada selesaikan masalahmu. Kalau kamu memang harus selesaikan masalah kamu ya. Sungkan-sungkan, ini sudah main hati, main perasaan, melukai hati salah satu di antara kalian. Selesaikan masalah. Oke, sekarang kita lihat pesan alam dari Angelic Oracle Card. Ada play, bermain. Yang terkasih ya, saatnya menyisihkan pekerjaan untuk sementara. Jangan khawatir ya, kami para malaikat akan mengawasi kamu ya, dan tanggung jawab ya kan, dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi biarkanlah, pasrahkan pada Yang Maha Kuasa, pada energi positif kamu nanti, bahwa semua ini alam semesta yang nanti akan menyelesaikan polemik dalam asmara kalian ini, adalah masalah dalam hubungan kalian ini. Nanti alam semesta yang akan bekerja ya, akan menyelesaikan tanggung jawab kamu, alam semesta kamu, karena alam semesta atau Allah atau para malaikat itu mengawasi kalian. Dan selesaikan, kamu beristirahatlah untuk berpikir, terserah dia gitu aja, tetapi alam semesta yang akan bekerja nanti untuk menyelesaikan tugas kamu ini ya. Bermain-main ya, bermain-main, kegembiraan dan tawa akan mengangkat energi kamu begitu ya, bahwa kamu akan kembali bekerja dengan diperbaharui perspektif dan energi yang meningkat. Jadi nanti akan terjadi sesuatu, menjadi perbaikan di sini. Nanti alam semesta itu akan bekerja, akan membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi kamu tetap santai aja, karena ini memang sudah kehendak alam ya. Tapi nanti akan terjadi pembaharuan
dalam hubungan kalian itu menjadi lebih baik. Sekarang kumpulkan energi kamu yang positif-positif agar masalah ini segera terselesaikan. Itu caranya bagaimana? Mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, berdoa, berserah diri. Ya bahwa semua ini memang sudah menjadi rute kalian gitu. Ya, jangan pernah mengeluh. Ya, ini semua bukan kehendaknya. Ini sebetulnya juga bukan kemauan dia. Memang ini ada godaan dan dia lagi agak-agak kendor kepercayaan mungkin di situ. Jadi kayak terjadi sesuatu tren yang sebetulnya dia itu tidak menginginkan gitu, tapi terjadi gitu aja. Akhirnya dia terjebak dan terikat dan tidak bisa lepas dari devil. Tetapi dia akan terjadi perubahan di sini setelah ini. Kalian saling mencintai. Ya, oke. File nomor 4 ya sudah. Aku sampaikan semua pesan dari alam semesta, dari tebaran kartu-kartunya juga ya kan. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian yang mempunyai masalah ini ya. Semoga bisa menjadi lebih baik nantinya setelah menonton video ini. Kita bisa berdoa kalau memang ini ada kejadian pada kalian ya, semoga kalian segera diberikan penyelesaian masalah bagaimana yang terbaik buat kalian ya. Kalian berdoa biar alam semesta yang menyelesaikannya ya. Oke. Tetap semangat, optimis. Hidup tidak cuma satu jalur. Maksudnya bukan cuma satu cinta ini doang ya. Cinta yang hakiki itu adalah cintai dirimu sendiri dan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dan cintai dirimu sendiri. Ini adalah bonus. Kalau memang agak melenceng gitu, karena memang seperti itu rutenya ya, tetap tegar. Teman Gondes nggak ada yang lemah, harus tetap siap, optimis apapun, bekerja keraslah untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang penting ya. Tetap bersandar diri kepada Yang Maha Kuasa, tetap berharap kepada Yang Maha Kuasa yang terbaik semoga diberikan pada hubungan kalian. Oke ya. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Jangan lupa yang subscribe ya. Yang mau personal reading silakan. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.